Barakallahu fiik. Yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita wajib untuk menguatkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang dikatakan Rasulullah SAW kepada Sayyidina Umar bin Khattab ketika Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, sungguhnya aku mencintaimu seperti aku mencintai diriku sendiri." Jadi kata Sayyidina Umar, "Ya Rasulullah, aku mencintaimu seperti aku mencintai diriku sendiri." Kata Nabi SAW, la, nggak boleh begitu ya Umar. Tetapi engkau harus mencintai diriku melebihi cintamu kepada dirimu sendiri. Masya Allah, Sayyidina Umar langsung tanggap mengatakan, "Baik ya Rasulullah, mulai saat ini aku mencintai engkau melebihi cintaku pada diriku sendiri." Masya Allah, jadi ini penting untuk kita untuk menguatkan cinta kita kepada Rasulullah SAW melampaui cinta kita kepada diri kita, keluarga kita, orang-orang siapapun yang ada di sekitar kita, ataupun yang jauh dari kita. Tidak boleh ada yang melampaui cinta kita sebagai seorang manusia cinta kita kepada Rasulullah SAW. Nah, bagaimana agar kita mencintai Rasulullah SAW? Yang kedua, mengenal. Jadi yang pertama menguatkan cinta, yang kedua supaya semakin cinta, caranya adalah dengan mengenal. Maka yang bisa kita lakukan, menguatkan diri untuk membaca sirah Nabi SAW, mempelajari berbagai riwayat kehidupan beliau. Kalau saya itu mewajibkan untuk teman-teman yang menyimak majelis Jejak Nabi harus punya kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah tentang ciri-ciri kepribadian Rasulullah SAW secara menyeluruh, baik dari fisik sampai kemudian akhlak beliau itu digambarkan dalam kitabnya Imam At-Tirmidzi yang berjudul Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Ini buku wajib supaya kita makin kenal akrab dengan Rasulullah SAW. Bahkan guyonannya kalau ketemu Rasulullah dalam mimpi maka bisa mengenali Rasulullah, karena di dalam Syama'il Al-Muhammadiyah dijelaskan ciri-ciri fisik beliau seperti apa. Persis gitu ya. Sehingga kemudian nanti ketika berjumpa Nabi SAW dalam mimpi, insya Allah tidak keliru gitu ya. Masya Allah tabaraka rahman. Mempelajari, mengkaji berbagai peristiwa maghazi beliau. Maghazi itu kisah-kisah kepahlawanan beliau sallallahu alaihi wasallam di peperangan-peperangan yang beliau pimpin. Ini perlu untuk kita baca untuk diri kita sendiri dan juga untuk anak-anak kita supaya makin memahami dan mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, demikian pula Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas menjelaskan tentang kurikulum pemuda di zamannya. Kurikulum anak-anak para sahabat itu apa? Kata mereka berdua, kami mengajarkan kepada anak-anak kami dua hal. Yang pertama Al-Quran Karim, yang kedua maghazi Rasulullah. Yang pertama Al-Quran Karim, yang kedua adalah kisah-kisah kepahlawanan Rasulullah SAW. Yang pertama adalah makin cinta, yang kedua makin mengenal, yang ketiga memprogram untuk mengamalkan sunnah-sunnahnya setahap demi setahap, sedikit demi sedikit, secara istiqomah atau dawam. Ahabul a'mali ilallahi adwamuhu wa in qalla. Karena amal yang paling dicintai oleh Allah itu yang paling dawam, yang kontinu, yang sambung sinambung, yang tidak pernah putus meskipun dia amal yang kecil. Contohnya kita ini misalnya dalam mengamalkan din ini, pertama-tama targetnya adalah membereskan yang fardu. Target kita di dalam beramal soleh, beribadah itu pertama-tama membereskan yang fardu. Yang fardu-fardu harus beres. Salat fardu beres, puasa fardu beres, sedekah fardu atau zakat beres Kalau haji atau umrah tentu bagi yang mampu. Kalau itu juga harus prioritas dibereskan. Yang fardu kita bereskan. Kalau sudah fardu ini beres, baru kemudian kita melangkah. Apa yang sunnah yang kira-kira mudah untuk kita lakukan? Kalau saya biasanya menawarkan bagi teman-teman yang ingin mengamalkan sunnah secara bertahap, pertama-tama adalah sunnah yang ringan, tetapi dia akan membawa kita kepada kebaikan-kebaikan yang banyak. Yaitu sunnah misalnya hifdzul wudu atau jaga wudu. Jaga wudu, ini salah satu sunnah Nabi SAW. Saya niat dalam mulai hari ini sampai 3 bulan ke depan, saya pokoknya mau memfokuskan diri mengamalkan jaga wudu. Jadi istiqomahkan. Itu dulu aja, tidak usah nambah-nambah amalan sunnah yang lain dulu. Tapi jaga wudunya diistiqomahkan. Kalau batal wudu lagi. Karena jaga wudu ini amal yang memudahkan kita kepada amal yang lain. Yang namanya jaga wudu itu mau sholat sunnah kapanpun bisa gitu ya. Kalau sudah jaga wudu itu mau baca Quran kapanpun enak gitu ya. Kalau sudah jaga wudu itu bahkan mau maksiat juga jadi sayang wudunya, eman-eman gitu ya. Masya Allah, itu jaga wudu ini menjaga kita.
Nah, udah 3 bulan ternyata sudah istiqomah, bisa jaga wudhu, terasa ringan. Sekarang mau saya tambah amalan sunnah yang mau saya lakukan berupa ibadah sholat sunnah. Sholat sunnah apa ya yang paling utama? Oh, sholat sunnah rawatib yang mengiringi sholat-sholat fardu. Ya sudah, kalau kemudian saya mudahkan. 3 bulan kemudian, selama 3 bulan berikutnya dia fokus ya mengamalkan sholat sunnah rawatib, jaga wudhu rawatib, jaga wudhu rawatib terus. Sudah 3 bulan. Wah, ini sudah enteng sekarang rawatibnya. Sekarang tambah satu lagi. Apa ya kira-kira yang disukai Rasulullah? Oh, yang sampai seakan-akan wajib untuk beliau adalah sholat tahajud. Ya sudah. Kalau begitu mulai hari ini ya memfokuskan diri, nambahin amal berupa tahajud. Terus begitu 3 bulan ternyata masih gagal. Tahajudnya masih bolong-bolong. Oke, lanjut 3 bulan lagi, tambahin supaya kemudian sampai terasa ringan untuk semuanya. Nambah-nambah terus. Nah, insya Allah dengan cara demikian kita akan semakin cinta kepada Rasulullah, kita semakin akan mampu membuktikan cinta itu dengan meladani sunnah-sunnah beliau. Wallahu a'lam bishawab.